Berlari dari kenyataan pahit yang telah terpatri, membuatku menjadi sosok yang tak pernah aku mengerti. Rasa sesal ini melekat erat, bersemayam di dasar hati. Andai saja waktu itu senyummu yang hadir dalam benakku, mungkin aku mampu menatap dunia dengan rasa bahagia, dengan tawa yang selalu kau ajarkan kepadaku. Hiruk pikuk ibu kota yang ku jalani saat ini tak membuatku merasa apa yang seharusnya kita rasakan. Semuanya menghilang bersama dengan waktu yang telah menutup semua detik-detik yang berjalan. Cintaku masih melekat pada sebuah bayang yang hadir dengan membawa payung putih itu. Aku benar-benar merasa bagaimana ketulusan hatinya menolongku ketika harus terbuang oleh kenyataan pahit yang tak pernah aku sadari. Rasanya hidup kembali dari kematian yang mendera batin. Bayangan perempuan itu yang tak akan pernah terlupakan selalu hadir dalam mimpi. Dia mengulurkan tangannya yang lembut dan halus itu, senyum ramah, walau tak mampu terlihat jelas paras cantiknya. Kehadirannya membuatku terkejut, sekaligus bersyukur Tuhan masih menyayangiku dengan menghadirkan perempuan ini. Kami berdua berjalan menuju sebuah tempat kosong, berteduh untuk sekian lama. Tak ada yang kami lakukan, kecuali hanya terdiam dan saling memandang mata. Ingin ku menanyakan sesuatu kepadanya, atau setidaknya mengucap terima kasih. Sorot mata kami memandang jalanan yang masih sangat banyak kendaraan berlalu lalang. Di tengah guyuran hujan yang sangat deras, dengan kilatan petir yang menyambar, aku tahu dia sangat takut akan petir. Terlihat dari bahasa tubuhnya yang seakan ingin menyembunyikan dirinya ketika petir itu menyambar. Tak enak rasanya bila harus begini. Takut petir? Iya, tenang, ada aku di sini. Dia memeluk tubuhku ketika petir kembali menyambar. Aku merasakan rasa nyaman yang tak pernah aku rasakan selama ini. Detak jantungku berdebar kencang. Tak pernah sekalipun aku merasakan apa yang saat ini aku rasakan. Sungguh, mungkin inilah yang dinamakan dengan jatuh cinta itu. Maaf, katanya malu. Iya, kalau boleh tahu di mana rumahmu? Aku tak punya rumah. Aku baru saja diusir oleh orang tuaku. Kenapa? Panjang ceritanya. Baiklah, maaf kalau begitu. Kalau mau pulang, silakan saja. Tak apakah bila kau ku tinggal sendiri di sini? Ya, jawabnya. Dia pun akhirnya pergi dengan meninggalkan sejuta rasa yang entah aku sendiri pun tak tahu. Langkahnya perlahan menghilang. Begitu pula dengan rasa sedih yang lambat laun menghilang dari dalam hatiku. Perempuan itu kembali dengan membawa kotak makanan untukku
yang masih terbaring di emperan toko. Aku cukup terkejut dengan apa yang dilakukannya. Matanya itu mengisyaratkan cinta yang tak akan pernah terlupakan, terlebih lagi senyumnya. Mengapa kau tahu bila aku di sini? Entah, aku hanya mengikuti kata hati yang akhirnya membimbingku ke sini. Dia seakan membius, atau lebih tepatnya, menghipnotis dengan caranya yang sangat mengesankan. Kelembutan hatinya dan ketulusannya itu yang membuat jiwa ini terasa hidup kembali. Kepedihan ini, tangis ini, dan segenap kerapuhanku seakan menghilang dengan sendirinya, hingga akhirnya aku berani menunjukkan diri pada dunia, pada semua orang yang telah membuangku ke jalanan. Waktu berjalan begitu cepat, hingga akhirnya noda itu tercipta pula di kain putih yang terbilang kata cinta yang suci. Kami pun pergi dengan hati yang tak lagi berbentuk. Sejak saat itu, aku dan perempuan itu berjalan sendiri-sendiri, tak pernah bertemu dan tak lagi bertutur sapa. Bahkan melambaikan tangan pun enggan. Aku tak dapat menemuinya lagi. Luka itu terlalu dalam untuk mampu kuobati. Rasanya separuh dari diriku menghilang, tetapi dia telah meninggalkan sebuah kehidupan yang nyaman. Cinta yang bersemi, walau tak mampu sempurna, dan sebuah kenangan yang akan terekam dalam ingatan. Aku telah melupakannya. Takdir telah menuntunku ke jalan lain yang membuatku kembali merasakan cinta yang sama. Pernikahan yang akan berjalan dengan perempuan itu sungguh tak pernah terbayang. Terlebih lagi ketika aku kembali menemuinya. Sosok perempuan yang telah terlupakan, yang saat ini tersenyum di depan mata dan memberikan sebuah ucapan selamat. Aku masih ingat katamu waktu itu, dan aku pun menunggumu bersama dengan anak ini, bisiknya. Kata yang mampu kuucapkan, penyesalan ini membekas dalam benak. Andai saja aku mampu memutarnya kembali, mungkin keadilan ini akan selalu berpihak. Tanpa ku sadari, air mata ini menetes bersama dengan raganya yang kembali pergi, dan sepucuk surat yang diselipkan di saat kami berjabat. Dalam isi surat itu, dia menceritakan tentang dirinya yang harus diusir dari rumah karena aib yang telah tertorehkan. Tetapi keinginannya untuk tetap mencintaiku dan menungguku begitu kuat. Dia selalu mencariku, hanya saja dia tak tahu bagaimana kehidupanku setelah kita lama tak bertemu. Setelah tangan tak pernah lagi berjabat, hujan yang selalu turun selalu mengingatkannya akan diriku, akan sosok mataku waktu itu. Dia sempat putus asa dan hendak mengakhiri hidupnya, tetapi buah hatinya yang sangat mirip denganku selalu mampu menyurutkan niatnya. Cintanya kepadaku begitu besar, walau dia tahu bahkan aku telah melupakannya. Janjinya waktu itu masih terekam dengan jelas. Saat ini
janji itu akan diwujudkannya melalui seorang anak kecil yang lucu, yang selalu mengajarkannya untuk tersenyum, walau air mata menetes tanpa henti.